Salam bagi kita semua. Izinkanlah kami mewakili Amang Pendeta Resort untuk menyampaikan firman Tuhan pada ibadah minggu pada saat ini, karena Pendeta Resort kita dalam keadaan kurang sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kehadirat-Mu Tuhan, di mana pada saat ini kami masih bisa bertemu dengan saudara-saudara kami seiman, walaupun ibadah ini dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Kami bawa kehadirat-Mu warga jemaat di Maranatha ini, warga jemaat di Johor Indah, warga jemaat di Tanjung Anom, warga jemaat di Desa Ujung Labuhan. Kiranya kasih Tuhan menyertai kami masing-masing. Kami akan segera mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga firman yang kami dengar kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan segala dosa-dosa pelanggaran kami, sehingga kami senantiasa memperoleh berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu siang ataupun minggu pagi pada saat ini dari kitab Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang 23. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang-orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika agama menjadi serangkaian peraturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh, ada kecenderungan untuk menjalankannya semata-mata demi peraturan. Akibatnya, agama lalu kehilangan inti dan rohnya. Kecenderungan inilah yang terjadi pada diri orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sehingga mereka dikecam oleh Yesus Kristus sebagai orang munafik. Mereka terlalu menekankan peraturan Taurat mengenai ritual pembersihan tangan, sehingga mengabaikan semangat atau roh dari hukum Taurat, yakni cinta kasih dan keadilan. Yesus menjelaskan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat serta orang banyak makna dari kenajisan itu sendiri, karena menurut mereka murid-murid Yesus penuh dengan dosa
karena mereka makan tidak terlebih dahulu mencuci tangan mereka sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah bangsa Yahudi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa penjelasan yang mau disampaikan firman Tuhan ini kepada kita. Kami membaginya ke dalam 4 bagian. Yang pertama, dari ayat 17 dikatakan lagi begini: sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Ayat 17 sampai ayat 23 ini adalah merupakan kelanjutan dari kejadian yang telah terjadi ketika itu dari ayat yang pertama sampai dengan 16, yaitu ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat menegur murid-murid Tuhan Yesus yang dianggap telah mengabaikan adat istiadat nenek moyang mereka, yaitu mereka makan dengan tangan najis. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Namun Yesus justru balik menegur orang Farisi dan ahli Taurat tersebut dengan menganggap mereka sebagai orang-orang yang munafik, yaitu dengan mengingatkan mereka yang tertulis pada kitab Yesaya pasal 29 ayat 13, bahwa mereka hanya memuliakan Allah dengan bibir, tetapi ajaran yang mereka turuti adalah perintah manusia. Dan Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Kemudian setelah Yesus dan murid-muridnya menyingkir dari orang banyak itu, murid-muridnya masih butuh penjelasan lebih dalam lagi dari perkataan Yesus tadi, yaitu tentang apa yang masuk dan apa yang keluar dari seseorang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, firman Tuhan ini akan menyampaikan kepada kita dari ayat yang ke-18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Di sini Tuhan Yesus hendak memberikan penegasan agar murid-muridnya jangan memiliki pemahaman seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu yang keliru memahami hal yang menajiskan seseorang, bahwa yang dapat menajiskan seseorang itu bukanlah makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita bisa lihat dari ayat yang ke-19. Demikian dikatakan di sana, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Lebih dipertegas lagi di sini bahwa makanan dan minuman itu akan masuk ke perut dan selanjutnya keluar ke jamban, bukan ke hati. Hati diterjemahkan dalam bahasa Yunani secara harafiah adalah jantung, bahwa hati itu adalah pusat kehidupan seseorang. Dari hati muncul perasaan dan juga tindakan. Di hati itu tempat pergumulan antara yang jahat dan yang baik. Dan dari hati orang dapat memuliakan, dan juga sebaliknya orang dapat memberontak kepada Allah. Sederhananya bisa dikatakan bahwa makanan dan minuman itu adalah masalah perut secara jasmani, dan tidak ada hubungannya dengan membuat seseorang itu menjadi najis secara rohani di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, yang terakhir mau disampaikan firman Tuhan
kepada kita semua pada saat ini dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 23. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Jadi saudara-saudara, apa yang dapat menajiskan seseorang itu bukanlah makanan atau minuman yang masuk dalam tubuh, tetapi yang keluar dari dalam hati atau pikiran seseorang. Dapat dikatakan bahwa yang membuat seseorang itu najis bukanlah karena makanan yang masuk ke dalam perutnya, tetapi apa yang keluar dari hatinya, yaitu semua hal yang jahat yang timbul dari hati seseorang, seperti perzinahan, pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan sebagaimana dituliskan di ayat 21 dan ayat 22. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita renungkan dari firman ini? Yang pertama, iman Kristen bukanlah iman yang murahan dengan menjadi makanan dan minuman jasmani sebagai tolak ukur kebenaran hidup di dalam iman kepada Tuhan. Melalui nas ini sudah sangat jelas bahwa Yesus menentang orang-orang yang memakai makanan sebagai tolak ukur seseorang itu najis atau tidak. Yang kedua, yang membuat kita najis itu bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Maka jangan kita cari kambing hitam atas dosa dan kejahatan yang kita perbuat. Seperti apapun tantangan dan godaan yang datang ataupun yang masuk ke dalam diri kita, tetapi selama kita oleh dalam hati Tuhan, maka baik godaan maupun tantangan akan dapat kita olah dalam hati, sehingga tidak melahirkan perbuatan dosa. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 39 sampai 41, dikatakan begini, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kirimu, berilah juga kepadanya pipi kananmu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saudara-saudara, renungan yang ketiga yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita adalah, marilah kita selidiki Bapak Ibu Saudaraku hati kita masing-masing, bahwa hati adalah tempat yang terdalam di dalam diri seseorang. Karena begitu dalamnya, sampai-sampai kita sesukanya berbuat apa saja yang hendak kita kehendaki, karena menganggap tidak ada orang yang mengetahuinya. Tetapi bagaimanapun kita menyimpan segala sesuatu dalam hati, Tuhan mengetahui isi hati kita. Maka baiklah kita menyelidiki hati kita, apa yang ada di dalamnya, apa yang diolah, apa yang diproduksi oleh hati kita. Sebab jika kita sedang memproduksi hal-hal yang jahat, maka itulah yang menajiskan diri kita, atau dengan kata lain, kita telah melakukan dosa. Sebelum khotbah ini kita akhiri, saya Sentua M. Simbolon mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-75 kepada Inang El Borusi Letonga atau Opu Jonathan Boru, yaitu istri dari Amang almarhum Sintua Jetamba, mantan guru jemaat GKP Johorinda sekaligus pendiri gereja GKPI Johorinda. Kami ucapkan semoga senantiasa diberikan Tuhan kesehatan. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu pada minggu siang ini. Tuhan, mari firman-Mu akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh pertolongan Roh Kudus, sehingga apa yang kami dengarkan akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami bawa ke hadirat-Mu Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta B. Manalu, Pendeta Resort GKPI, Resort Maranatha Simalingkar, yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit. Tuhan, mari jamah beliau, jamah pendeta kami Tuhan, sehingga di hari-hari yang akan datang dapat menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah warga jemaat seluruh dunia, khususnya di GKPI Resort Maranatha. Terima kasih Bapa, ampunilah kami akan dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.